berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersukacita, berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi situasi sulit, pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Bapa kita di surga peduli dan ingin menolong kita supaya kita boleh mengalami kelimpahan anugerah dan kuasa-Nya. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita berulang-ulang, mengundang kita untuk selalu datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu, mari kita hampiri tata kasih karunia-Nya dengan sukacita, membawa semua pergumulan hidup kita kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sungguh luar biasa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami berjalan sendirian. Apalagi ketika kami mengalami situasi sulit, kami terpuruk, kami berbeban berat. Engkau menginginkan kami supaya datang kepadamu. Saat ini kami menghampiri Engkau Bapa. Kami membawa semua beban berat dan pergumulan kami. Kami sangat percaya dalam hadirat-Mu kami akan mengalami kelegaan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kekuatan untuk menghadapi semua permasalahan yang ada. Bahkan kami sangat percaya di dalam Engkau kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Kami juga membawa pujian penyembahan kami kepadamu. Engkau layak menerima segala pujian, pengagungan, dan ungkapan kasih kami yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup ini adalah pertandingan. Dan kami percaya kami dapat mengakhirinya dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun
Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita sharing firman Tuhan, saya akan membacakan satu pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Sebagai orang Kristen, saya tidak pernah bolos saat teduh dan beribadah. Bahkan hampir 5 tahun belakangan ini saya ikut melayani di gereja saya. Pertanyaan saya, mengapa hidup saya mengalami pergumulan berat dan sepertinya Tuhan tidak mau menjawab atau menolong saya. Apakah yang saya harus lakukan bagi Tuhan? Apakah apa yang kami lakukan selama ini masih kurang di hadapan Tuhan? Sebuah pergumulan yang kadang-kadang memang sering dialami, dan itu jadi pertanyaan bagi banyak orang Kristen. Mengapa ketika dia setia kepada Tuhan, rajin beribadah, bahkan melayani, kemudian mengalami pergumulan, bahkan pergumulan yang sepertinya nggak selesai-selesai, situasi yang sepertinya tidak kunjung selesai, padahal sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu mulai mempertanyakan apa yang kurang, bahkan ada yang menyalahkan diri sendiri. Apakah saya masih tidak layak di hadapan Tuhan? Apakah saya masih ada dosa? Padahal dia sudah coba periksa dirinya, tidak ada dosa, semua dosa sudah diakui dan dia sudah bertobat, sudah tinggalkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ingin menjadi murid Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami yang namanya ujian iman kita. Tidak semua masalah, tidak semua situasi sulit, tidak semua pergumulan itu karena dosa. Tidak semuanya karena memang hal yang sebenarnya buruk dalam pengertian sesuatu merupakan akibat dari pilihan kita yang salah atau karena orang lain yang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita. Tetapi ada sebuah tujuan kenapa Tuhan izinkan ada berbagai pergumulan harus kita lewati, namanya ujian. Seperti anak sekolah, ketika anak kita sekolah kan untuk naik kelas dia harus lewati ujian. Kalau nggak lewati ujian tetapi ternyata dia bisa naik kelas, nah itu pasti nggak benar. Caranya nggak benar, ya kan? Mungkin nyogok bayar dengan gurunya atau gimana. Tidak, harus lewati ujian, dan namanya ujian itu pasti tidak mudah. Kadang-kadang membuat orang frustasi. Nah, ujian iman seperti apa Pak yang Tuhan berikan kepada kita Pak? Ada banyak, kamu mau apa? Tinggal pilih ya Pak. Tinggal pilih. Kita akan lihat berbagai macam ujian yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Di Matius pasal 8 ayat 18 sampai 34, di situ digambarkan ada 3 ujian yang ternyata Tuhan izinkan dilalui oleh murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan ingin menguji kemurnian motivasi orang-orang yang ingin mengikuti Dia. Kalau kita baca ayat 18 sampai 22, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati." Kemurnian iman itu diuji oleh Yesus. Ada orang-orang yang berkata, "Aku ingin mengikuti engkau." Yesus tidak langsung meresponi, "Ya bagus sekali, ayo ikut aku." Tetapi Yesus menguji dulu kemurnian imannya, makanya dia berkata soal fasilitas, soal kalau ikut aku aja nggak punya loh tempat untuk membaringkan tubuhku. Artinya diuji dulu, dia punya motivasi apa ini? Punya motivasi apa? Ada banyak orang ingin mengikuti Yesus karena apa? Ingin fasilitas, ingin diberkati lebih banyak,
ingin mendapatkan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya, ingin mendapatkan kemudahan dalam relasi, ingin keluar dari masalahnya saja. Tidak murni benar-benar karena memang berkomitmen ingin mengikuti Tuhan Yesus. Makanya kalau yang dicari tidak didapat, banyak orang menjadi kecewa. Kalau orang motivasinya ikut Yesus, ingin diberkati lebih banyak. Ketika ternyata tidak semakin diberkati, dalam pengertian berkat, dalam pengertian yang dipahami orang biasanya kan bicara tentang uang, kekayaan, fasilitas, kemudahan dalam hidup ini. Ketika itu tidak didapat, dia pasti akan kecewa. Atau kalau tidak, pengen mendapatkan hubungan-hubungan yang menguntungkan dirinya. Yesus bahkan berkata, "Yo, orang tuamu mati aja, udah biarin. Biar orang mati menguburkan orang mati." Itu sebuah gambaran sebenarnya, kan nggak mungkin orang mati bisa menguburkan orang mati. Artinya hubunganmu yang terpenting adalah kamu sudah membuat keputusan mengikut aku, itu yang paling penting. Urusan-urusan dengan keluarga, dengan saudara, dengan sahabat, kadang-kadang itu bisa menghalangi kita untuk mengikuti Tuhan. Siap nggak dengan hal itu? Walaupun pasti tidak selalu sih ketika kita ikut Tuhan, lalu kita harus tinggalkan orang tua. Tetapi kemungkinan yang paling berat Yesus sudah perlihatkan. Karena pasti yang paling berat itu karena kita mengikut Tuhan, akhirnya kehilangan ayah ibu kita, itu pasti berat sekali. Kita harus alami konflik dengan keluarga, itu sulit sekali. Di situ kemurnian motivasinya akan diuji. Masih nggak mau mengikut aku? Akan kehilangan orang-orang yang kau kasih loh. Akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kenyamanan, kenikmatan dalam hidup ini. Siap tidak? Ujian pertama, kemurnian iman. Yang kedua, Tuhan menguji supaya kualitas iman murid-muridnya itu terbentuk dengan baik. Ayat 23 sampai 27 itu sebuah gambaran bagaimana Tuhan menguji para murid untuk menghadapi badai yang begitu luar biasa. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan izinkan ada badai yang menerpa perahu yang mereka naikin. Itu sebuah situasi yang mungkin jadi pikiran kita. Yesus bersama para murid. Tetapi kenapa sepertinya Tuhan biarkan ada badai yang mengguncangkan perahu itu luar biasa, bahkan hampir tenggelam. Sebuah ujian, sebab yang dikatakan Yesus, "Hei kamu yang kurang percaya." Ada Yesus bersama dengan mereka, tetapi begitu ada badai, mereka ketakutan luar biasa. Sepertinya mereka harus menghadapi badai itu sendirian. Yesus memperlihatkan kuasanya yang tidak terbatas. Yesus perintahkan badai itu dan danau menjadi teduh sekali. Yang dikatakan, yang ditulis di sini kan teduh sekali, berarti sangat tenang sekali. Bagi Tuhan yang kita sembah, alam semesta ini ada di bawah kedaulatannya. Kuasanya itu bisa mengatasi semuanya. Jadi kalau toh harus melewati badai kehidupan kita yang luar biasa, kalau kita bersama-sama dengan Yesus Kristus, itu pasti bisa diatasi. Itu pasti bisa diubah menjadi teduh. Disitulah kualitas iman itu diuji. Apakah tetap percaya pada Yesus? Kalau sudah masih sungguh-sungguh percaya, kalau begitu mengapa cemas? Mengapa khawatir yang berlebihan? Mungkin ketika mengalami situasi yang sangat buruk dalam hidup kita, kita menjadi
begitu shock dengan masalah itu, kita bisa cemas, kita bisa takut. Tetapi begitu kita ingat bahwa kita tidak jalan sendirian, kita tidak menjalani hidup ini sendirian, Tuhan menyertai kita. Harusnya iman kita itu mulai kembali bangkit dan kecemasan, ketakutan tidak menguasai kita lagi. Harusnya seperti itu. Itu kualitas seorang murid. Makanya Tuhan uji dengan banyak masalah. Tidak selalu karena kita berdosa. Tidak selalu karena ada orang lain yang jahat dengan kita alami masalah. Kadang-kadang nggak ada alasan apa-apa. Tahu-tahu badai itu datang. Karena itu waktu Tuhan sedang menguji kualitas iman kita. Sudah siap belum untuk masuk pada rencana Tuhan berikutnya? Sudah siap belum kita dipercaya Tuhan dengan berkat yang lebih lagi? Sudah siap belum Tuhan utus kita untuk masuk pada rencana Tuhan yang lebih besar? Lewati badai dulu. Jadi ketika kita mengalami badai kehidupan ini, sangat bijaksana kalau kita coba teliti. Yang pertama, teliti apakah ini akibat dosa saya. Kalau itu akibat dosa, tidak ada cara lain untuk meredakan badai. Langkah pertama, kita harus bertobat. Kita harus mau mengaku dosa dan bertobat dari dosa-dosa itu. Tapi kadangkala kita sudah teliti, saya tidak lakukan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Mungkin memang ada orang yang sangat jahat, ada yang iri, yang mengkhianati kita, yang melakukan kecurangan terhadap kita, sehingga kita akhirnya mengalami situasi yang sangat buruk, seperti badai yang menghantam kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi, tidak ada cara yang lain selain kita mau melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang jahat terhadap kita. Itu dulu untuk menyelesaikan, untuk meredakan badai itu. Kalau kita tidak mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita, maka proses selanjutnya bagaimana kita kuat menghadapi badai, bahkan menang untuk mengalahkan badai itu, tidak bisa berlanjut. Langkah awal harus kita lakukan. Tetapi kalau ternyata dua-duanya kita sebenarnya nggak ada masalah tuh. Orang di sekitar kita baik-baik saja. Dan kita juga hidup benar di mata Tuhan. Bisa jadi itu karena Tuhan ingin menguji kita. Ada sebuah rencana di depan yang Tuhan ingin siapkan. Tetapi harus lewati badai terlebih dulu. Sebab ibaratnya kalau Tuhan ingin mempercayai kita di depan untuk mengangkat beban 100 kilo, itu harus diuji dulu. Sebab kalau tidak, tangan kita patah tuh, kalau kita nggak kuat, ya kan? Dan lewati itu olahraganya itu, waduh, itu harus latihannya berat itu. Kalau tidak mau lewati itu, tangan kita kan tidak pernah kuat kalau kita tidak latihan. Tuhan tahu kita nggak siap, makanya perlu latihan dulu. Ada badai yang datang supaya kuat dulu imanmu, kuat dulu otot-otot imanmu untuk menanggung perkara-perkara besar yang ada di depan, yang Tuhan sudah siapkan. Jadi lewatin saja, karena ini Tuhan sedang melatih kita supaya iman kita tambah kuat. Lewati, sebab tiba waktunya kalau memang Tuhan sudah lihat cukup, bagi Tuhan gampang kok. Berhenti, diam, langsung berhenti. Tidak ada yang tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa lihat dari pasal ini tentang misi, supaya kita semakin memahami misi Tuhan dalam hidup kita itu apa. Kalau kita baca ayat 28 sampai 34, kan ternyata begitu mereka sudah melewati badai itu, di seberang mereka tidak disambut orang-orang yang baik, orang-orang yang terkenal. Ternyata yang menyambut mereka 2 orang yang dari kuburan, orang yang dirasuk setan. Sudah melayani bersama Tuhan, lewati banyak goncangan kehidupan, badai yang begitu besar, hampir tenggelam, tetapi ternyata
Sampai di seberang bukan panitia yang menyambut kita, bukan orang-orang yang wah enak lah gitu kan. Kalau kita pelayanan begitu kan seperti itu ya, panitia sudah jemput kita dari pelabuhan atau dari bandara. Biasanya sebelum masuk hotel, Pak, kita makan dulu gitu kan. Ternyata ini ikut Yesus, di ujungnya disambut 2 orang gila dari kuburan. Ini kisah ini sebenarnya kalau kita melayani, kita selalu menyadarkan kita loh. Tidak selalu hal yang penuh pengorbanan itu, setelah itu kita akan ketemu orang-orang yang membuat kita nyaman dan enak. Kadang-kadang ketemu orang-orang yang membuat kita selama ini hindari. Ada yang suka kalau disambut orang gila? Ini 2 orang gila dari kuburan, ya. Tetapi Yesus memang tujuannya ke situ tuh. Sampai di sana, singkat ceritanya, kemudian Yesus bebaskan mereka. Walaupun mereka coba negosiasi, boleh nggak pindah ke kawanan babi? Ya. Jadi yang suka daging babi hati-hati. Jangan-jangan itu pindahan dari roh. Enggak ya. Jadi ini menggambarkan kepada kita, manusia itu lebih berharga dari kekayaan. Sebab itu kan peternak. Kenapa Tuhan relakan roh jahat itu pindah ke kawanan babi? Manusia itu lebih berharga daripada binatang. Binatang itu, karena itu peternakan, berarti kan gambaran dari kekayaan manusia. Manusia lebih berharga, lebih bernilai dari kekayaan manusia. Bahkan untuk menjangkau orang yang gila, orang yang pasti dibuang masyarakat, orang yang dianggap menakutkan, orang yang tidak diinginkan, orang yang ditolak oleh keluarganya sendiri. Tetapi bagi Tuhan Yesus masih sangat berharga, sangat bernilai. Dia rela bawa murid-muridnya melewati badai supaya bisa melayani mereka, supaya bisa membebaskan mereka, supaya hidup mereka benar-benar mengalami kemerdekaan dari semua ikatan roh jahat itu. Ada sebuah misi yang Tuhan emban kepada murid adalah, aku ingin bawa kamu, kalau kamu ikut aku akan membawa kamu pada sebuah misi kerajaan Allah. Dan misi kerajaan Allah itu mencari orang berdosa, mencari orang yang tersesat, mencari orang yang sakit. Bukan mencari orang yang semua masalah hidupnya baik-baik saja. Mencari orang yang terhormat, mencari orang yang penuh kemuliaan. Ada sebuah misi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang disingkirkan oleh masyarakat, bahkan ditolak oleh keluarganya sendiri. Ketika kita lewati ujian dari Tuhan, kita semakin menyadari bahwa pribadi kita itu disayang. Hidup kita itu berharga. Kalau kita yang merasakan itu, kita tahu bahwa semua orang di sekitar kita juga pasti berharga di mata Tuhan. Kita jadi mengerti betapa luar biasanya kasih Tuhan terhadap kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau saat ini saudara sedang menghadapi ujian iman yang begitu berat, situasi yang begitu sulit, bahkan saudara hampir putus asa seperti para murid tadi. Tetapi kembali ingat apa yang sedang Tuhan ajarkan, Tuhan sedang melatih kita saat ini. Tuhan sedang melatih kita supaya kita bisa mengerti misi hidupmu apa di dalam rencana Tuhan. Ada misi yang lebih besar daripada sekedar hidup kita sendiri. Dan Tuhan sedang menguatkan kekuatan iman kita, kualitas iman kita, supaya kita semakin bisa dipercaya oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa ada agenda yang indah dalam hidup kami, walaupun kadangkala kami tidak memahaminya. Apalagi ketika perjalanan hidup kami melewati situasi yang begitu berat, situasi yang begitu melelahkan,
situasi yang membuat kami menjadi sangat tertekan, sangat stres, bahkan menjadi depresi, situasi yang sepertinya tidak ada harapan lagi. Seperti badai yang menghantam hidup kami, badai yang menghantam rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, sepertinya semua akan hancur, tidak ada harapan. Tetapi kami sangat percaya, kalau itu sebuah ujian iman bagi kami, Tuhan sudah mengukur sebatas mana kami sanggup melewatinya. Kebenaran firman-Mu hari ini kiranya memerdekakan kami dari perasaan-perasaan tertekan, perasaan cemas dan takut. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami situasi yang begitu berat dalam hidup mereka. Bapa, kiranya kebenaran firman-Mu itu memperbaharui hati dan pikiran mereka, memerdekakan mereka dari kecemasan dan ketakutannya. Mereka mulai bisa melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai mereka. Mereka tidak berjalan sendirian. Bapa, tumbuhkan kembali imannya, kobarkan kembali pengharapannya bahwa mereka akan sanggup untuk mengatasi semua permasalahan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan hasilnya adalah kemenangan, keberhasilan di dalam Tuhan. Bukakan pengertian supaya kami bisa mengerti mengapa kami mengalami situasi-situasi seperti itu. Kalau Tuhan sedang melatih kami, biarlah kami tunduk, kami taat melewatinya. Bahkan kami menangkap misi kerajaan Allah melalui setiap masalah, melalui perjalanan hidup yang sedang kami lalui. Tetapi kalau ternyata ada dosa-dosa tertentu yang membuat kami akhirnya mengalami situasi yang buruk saat ini, kami membuka hati dengan penuh kejujuran, mengakui segala dosa-dosa kami. Roh Kudus menolong kami untuk bisa bertobat dari semua hal-hal yang berdosa dan melanggar ketetapan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang berbuat jahat terhadap kami, sehingga kami mengalami hal-hal yang buruk saat ini, Tuhan, kami memutuskan untuk melepaskan pengampunan kepada mereka. Kami tidak mau terpenjara dengan kejahatan yang mereka timpakan kepada kami. Kami mengampuni mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat percaya ketika hati kami bebas dari dendam, dari sakit hati, dari kepahitan hati, Tuhan akan membuka pintu kesempatan bagi kami untuk menyelesaikan semua permasalahan ini dengan berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami ujian iman di ladang pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya, bahkan ujian iman melalui sakit penyakit yang mereka derita. Apapun masalah dan penderitaan yang mereka alami, kiranya anugerah-Mu Engkau limpahkan kepada mereka. Jangan biarkan mereka menyerah dengan keadaannya. Jangan biarkan mereka putus asa. Tetapi biarlah Roh Kudus mengingatkan mereka kembali akan kasih Tuhan yang sempurna, akan janji Tuhan yang bisa dipercaya. Hati mereka kembali kuat, hati mereka kembali bersemangat untuk percaya dan berkomitmen kepada Tuhan. Jangan biarkan ada anak-anak-Mu yang gagal dalam perjalanan Bapa. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu juga yang sedang mengalami ujian dalam pelayanan mereka. Mungkin mereka juga akan menyerah dengan keadaannya, akan berhenti bahkan meninggalkan pelayanannya. Tapi biarlah Roh Kudus juga menjamah hati mereka, mengingatkan kembali akan rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sudah nyatakan sebelumnya. Hati mereka kembali kuat, semangat mereka kembali berkobar, keberanian mereka untuk menghadapi semua masalah itu kembali tumbuh di hati mereka. Berkati semua upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah pelayanan yang sedang mereka hadapi. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, apapun situasi dan keadaan yang sedang engkau alami, selalu ada kebaikan Tuhan di balik semua hal itu. Jangan menyerah,
terus berjalan, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan, ada yang sakit, ada yang sedang ada masalah dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, atau ada hubungan-hubungan yang bermasalah, atau ada situasi-situasi sulit yang sedang dihadapi. Saudara membutuhkan sahabat doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya, tetap percaya. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.